Assalamualaikum. Hari ini saya membuat roti pineapple lagi ya teman-teman. Langsung saja ke cara membuatnya. Di sini ada susu cair sebanyak 110 ml. Kemudian tambahkan dengan 4 gram ragi dan 2 sendok makan gula pasir. Kemudian ini diaduk sampai gula pasirnya larut. Nah, ini gula pasirnya larut, kemudian bisa ditambahkan dengan 1 butir telur, aduk kembali sampai tercampur merata. Oke, ini sudah tercampur merata, bisa dimasukkan tepung terigu sebanyak 200 gram. Ini saya masukkan separuh dulu ya, lalu tambahkan dengan 10 gram susu bubuk ya teman-teman. Oke, ini sudah cukup ya, segini saja susu bubuknya. Kalau mau ditambahin lagi juga nggak apa-apa ya. Nah, kemudian ini diaduk sampai tercampur merata. Oke, kemudian ini saya masukkan lagi sisa tepungnya. Lalu saya aduk lagi sampai tercampur ya, teman-teman. Nah, kalau bahannya sudah tercampur, bisa ditambahkan sejumput garam dan juga butter sebanyak 30 gram. Lalu ini saya aduk, bisa menggunakan mixer ya teman-teman, karena mixer saya lagi rusak. Kemudian ini saya ulenin sampai kalis, karena saya nguleninya cepet-cepet ya ini. Ini saya videonya saya percepat ya. Kemudian ini saya banting-banting supaya supaya lebih kalis ya teman-teman. Nah, ini saya lakukan sampai selesai ya. Oke, ini sudah cukup ya teman-teman. Kemudian bisa dimasukkan ke dalam mangkok yang tadi, lalu biarkan istirahatkan sampai mengembang 2 kali lipat. Sambil menunggu adonannya mengembang, di sini saya membuat isiannya. Ini ada butter. Saya menggunakan separuh aja ya, teman-teman. Ini sekitar 70 gram. Oh ya, teman-teman, ini tadi saya juga sudah naruh gula pasirnya sebanyak 2 sendok makan ya. Nah, kemudian ini diaduk sampai tercampur ya, teman-teman. Kemudian bisa ditambahkan dengan 1 sendok teh vanilla essence, aduk kembali. Nah, setelah itu ini bisa ditambahkan dengan susu bubuk sebanyak 10 gram ya. Ini sisa yang tadi ya teman-teman. Aduk lagi sampai tercampur merata. Kemudian bisa ditambahkan dengan kuning telur sebanyak 1 sendok makan. Lalu diaduk lagi. Setelah itu bisa ditambahkan dengan kelapa kering sebanyak 5 sendok makan ya teman-teman. Lalu ini diaduk lagi sampai tercampur merata ya. Kalau sudah tercampur merata, bisa ditambahkan dengan tepung terigu sebanyak 1 sendok teh. Lalu tambahkan dengan 10 ml susu cair ya. Nah, adonannya seperti ini bisa disisihkan dulu ya teman-teman. Kembali ke adonannya, ini sudah mengembang, kemudian saya kempiskan. Lalu ini saya bagi menjadi beberapa adonan ya teman-teman. Kalau mau dijual bisa ditimbang. Nah, ini sudah saya bagi, kemudian bisa dibulat-bulatkan sampai selesai ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai, kemudian bisa diistirahatkan lagi sampai 20 menit.
Nah, ini sudah 20 menit, kemudian ini saya ambil yang pertama, kemudian ini bisa di rolling atau dipipihkan. Lalu ini saya kasih isiannya di tengah ya teman-teman. Kemudian untuk pinggirnya saya kasih motif seperti ini, disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Lalu ini bisa dilakukan sampai selesai ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini, lakukan sampai selesai. Kalau sudah selesai, kemudian ini diistirahatkan sampai mengembang 2 kali lipat. Setelah mengembang bisa diolesin dengan kuning telur, lalu ditaburi dengan wijen yang hitam. Nah, ini siap untuk dipanggang dengan oven api atas bawah selama 15 menit. Oke, ini sudah matang. Selagi masih panas bisa diolesin dengan butter. Kemudian ini siap untuk disajikan. Ini mudah banget bikinnya. Ini juga empuk, lembut. Kelihatan banget ini benar-benar lembut ya teman-teman. Oke, sekian dulu video terbaru dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Aktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih.